Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean atau rata-rata, kemudian ada median, nilai tengah, dan modus, nilai yang paling sering muncul. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ukuran dari penyebaran suatu data. Penyebaran suatu data merupakan ukuran yang menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data. Ya, jadi perhatikan ini menjelaskan suatu distribusi atau penyebaran suatu data. Ukuran penyebaran data itu terdiri dari namanya ada jangkauan, kemudian ada kuartil bawah atau kuartil pertama, kuartil tengah atau median. Ini telah kita bahas di ukuran pemusatan data. Kemudian ada kuartil atas atau kuartil 3. Ada satu lagi yang akan kita sebut nanti sebagai jangkauan interkuartil, yang merupakan selisih antara kuartil atas atau kuartil ketiga dengan kuartil bawah atau kuartil pertama. Jadi, ketika kita memiliki suatu data, itu kita bisa mengurutkannya terlebih dahulu menjadi yang paling kecil, kemudian hingga nanti ke yang paling besar. Ya, kita akan simbolkan di sini sebagai X min dan ini sebagai X max. Jadi nilai yang paling minimum, yang paling kecil, kemudian kita urutkan sampai nanti menjadi nilai yang paling besar. Pada video sebelumnya itu kita telah bahas kalau kita bagi dua data tersebut yang seperti ini misalkan, ya, maaf salah. Yang seperti ini misalkan, jadi ya, jika kita punya yang paling kecil minimum, kemudian ini yang paling besar maksimum, kemudian kalau kita bagi dua dia, ya, di sini di tengah-tengahnya kita akan menyebutnya sebagai median. Nah, perhatikan sekarang untuk ukuran penyebaran data ini kita punya jangkauan. Jadi jangkauan itu adalah selisih antara nilai yang paling besar dikurangi dengan nilai yang paling kecil. Jadi kalau saya tuliskan jangkauan itu adalah sama dengan nilai yang paling besar kita kurangi dengan nilai yang paling kecil. Nah, ini untuk jangkauan. Kemudian ketika median itu membagi data hanya menjadi dua bagian, yaitu yang terdiri dari nilai dari minimum sampai tengah-tengah atau median, kemudian dari median sampai nilai yang paling besar atau maksimum. Kemudian ada yang namanya kuartil, ya, beberapa buku menyingkatnya ini sebagai Q. Jadi akan ada kuartil pertama atau Q1, kemudian ada kuartil tengah atau median, ini akan disebut sebagai Q2, dan ada kuartil atas atau kuartil ketiga. Biasanya ditulis dalam singkatan Q3. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas ini? Jadi, data yang telah terurut ini, itu kemudian kita bagi dua antara nilai minimum dan nilai mediannya. Jadi tengah-tengahnya kita cari lagi, ya, ini akan kita sebut sebagai Q1 atau kuartil bawah. Kemudian ketika telah ditentukan median dan nilai yang paling besar, itu kita bagi dua kembali. Jadi akan kita sebut sebagai ini nanti Q3. Dan perhatikan di sini nilai median itu akan merangkap sebagai nilai kuartil tengah juga. Jadi karena dia di tengah-tengah, itu dia juga merupakan nilai kuartil kedua atau kuartil tengah. Jadi ada Q1, Q2, Q3. Kuartil bawah, kuartil tengah, jadi kuartil atas. Nah, kuartil bawah itu mengandung seperempat data. Kuartil tengah itu mengandung setengah data, dan kuartil atas itu mengandung 3/4 data. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya harapkan kalian sudah
memahami apa yang dimaksud dengan jangkauan. Jadi nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil, kemudian kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Ya, sekarang kita akan coba melihat sebuah contoh. Nah, di sini perhatikan, kuartil itu adalah kumpulan data yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kalau menjadi 2 bagian yang sama, itu kita sebut sebagai median ya. Karena ini 4, jadi seperti kuartet gitu ya, kita akan menyebutnya sebagai kuartil. Ingat bahwa median kuartil 2 itu membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Nah, sekarang misalkan kita sudah punya data yang terurut seperti ini, 18, 21, 23, 24, 29, 30, 30, 32, 36, dan 39. Kemarin kita telah membaginya datanya ya, ini jumlahnya ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Ya, kemudian kemarin ketika kita menghitung mediannya, kita bagi 2 ini. Jadi ini ada 5 data. Kemudian ini ada 5 data. Nah, karena mediannya terletak di tengah-tengah, ya, jadi kita harus menjumlahkan ini. Mediannya itu adalah sama dengan tengah-tengah antara 29 dan 30 ya, yaitu 29 ditambah 30 kita bagi 2. Hasilnya adalah sama dengan nantinya 29,5. Dan ternyata kita sudah memperoleh nilai mediannya ya. Sekarang bagaimana cara menentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga? Nah, caranya sama seperti kita menentukan median. Hanya saja yang kita bagi sekarang itu adalah setengahnya yang sudah dibagi 2, seperti itu ya. Nah, tadi kan kita sudah bagi 2 ini, antara yang bawah, kemudian ada median di tengah-tengah, kemudian ini yang bagian atasnya. Untuk bagian bawah ini, ya karena ada 5 data tersisa, itu sama, kita cari tengah-tengahnya juga. Coret 1, di sini bisa, di sini coret 1, sini coret 2 kali, sudah ya. Tersisa hanya 23 saja. Karena 23 ini sudah di tengah-tengah, untuk kelompok bagian bawah ini, kita akan sebut dia sebagai kuartil pertama atau Q1. Untuk kuartil ketiganya, ini saya tulis dulu ya, Q1-nya itu adalah sama dengan 23. Median ini juga sama dengan Q2, yaitu 29,5. Selanjutnya kita hitung kuartil atasnya atau Q3. Nah, dari kelompok atas yang tersisa 5 data ini, 30, 30, 32, 36, 39, kita bagi 2 kembali ya. 1 ya, kemudian untuk yang kedua, dan tersisa ini tengah-tengahnya, yaitu nilainya adalah sama dengan 32. Jadi demikian untuk menghitung median kuartil 1, 2, dan 3 ya. Kalau kita ingin menghitung jangkauan itu tadi kita telah tunjukkan caranya adalah nilai yang paling besar atau nilai maksimum kita kurangi dengan nilai yang paling kecil atau nilai minimum. Jadi nilai terbesar itu adalah 39 ya, setelah kita urutkan nilai yang paling kanan itu pasti yang paling besar, yaitu ini adalah 39 dikurangi dengan yang paling kecil di sini 18. Kita peroleh jangkauannya adalah sama dengan 39 dikurangi 18, yaitu 21. Nah, sekarang selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah disebut dengan jangkauan interkuartil. Jadi ini berbeda dengan jangkauan yang ini ya. Jangkauan biasa ini adalah selisih antara yang paling besar dan yang paling kecil. Jangkauan interkuartil ini merupakan selisih kuartil terbesar dikurangi dengan kuartil terkecil. Jadi kuartil atas dengan kuartil bawah. Karena tadi kuartil atasnya itu adalah sama dengan 32, yang ini ya, Q3, kemudian kuartil bawahnya itu adalah sama dengan 23, atau Q1 ini 23, maka kita hitung jangkauan interkuartilnya. Jangkauan interkuartilnya
Jadi kalau ada jangkauan interkuartil, perhatikan ya, ini adalah sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Itu adalah sama dengan Q3-nya tadi 32 ya. 32 dikurangi dengan 23. Hasilnya adalah sama dengan 9. Jadi saya harapkan kalian bisa membedakan mana jangkauan dan mana jangkauan interkuartil. Jadi jangan sampai tertukar ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini untuk nomor A dan B tentukan nilai jangkauan kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, dan jangkauan interkuartil dari data berikut. Saya hanya akan memberikan contoh untuk bagian A-nya saja. Untuk bagian B-nya ini silakan kalian kerjakan dan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Nanti jadi untuk soal nomor B ini tuliskan di kolom komentar berapa jangkauannya, berapa kuartil atasnya, berapa kuartil tengahnya, berapa kuartil bawahnya, dan berapa jangkauan interkuartilnya. Kita akan lihat untuk contoh A terlebih dahulu sebelum kalian nanti mencoba sendiri bagian B-nya. Nah, untuk bagian A ini kita punya data tekanan darah seorang pasien di rumah sakit yang dicatat sebagai berikut. Ini adalah milimeter Hg ya. Nah, sekarang pertama-tama langkah kita adalah mengurutkan datanya. Jadi urutkan dari yang paling kecil menuju yang paling besar. Kita lihat di sini yang paling kecil itu datanya adalah sama dengan 120 ya. Jadi ini 120, ini 120, ini 120. Ada 3 120-nya, jadi akan saya tuliskan 3 kali di sini. 120, 120, 120. Kemudian berikutnya yang paling kecil itu adalah 124. Tulis 124, kemudian 125. Selanjutnya ada berapa lagi? 126 ini ya, ketemu 126. Jadi kita urutkan seperti itu. Habis 126, 130 ya. 130. Lalu berikutnya ada 150 di sini. Setelah 150 itu ada 100 berapa? 160 ya. 160, kemudian ada 165. Jadi saya kasih tanda coret-coret itu artinya sudah kita masukkan ya, atau sudah kita urutkan. Kemudian ada 166. Setelah 166 berikutnya berapa lagi nih urutannya nih? 174 ya. 174, ini ada 175, ada 176. 75, 176. Berikutnya ada yang belum ini ya, 178. 178, setelah 178 ini tersisa 180, 180, 180. Jadi 180-nya ada 3. Nah, kita telah mengurutkan datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Dan perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 berarti ada 18 data. Ya. Seperti kemarin kita akan menghitung mediannya terlebih dahulu, tengah-tengahnya. Ya. Salah. Kita hitung jangkauannya terlebih dahulu ya. Jadi jangkauannya itu adalah nilai yang paling besar dikurangi nilai yang paling kecil. Jadi 180 sebagai yang paling besar ini ya, kita kurangi dengan yang paling kecil ya. Itu 120. Oleh karena itu jangkauannya adalah sama dengan 60. Selanjutnya kita hitung kuartil-kuartilnya. Karena ini jumlahnya ada 18 data, jadi kalau saya hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Perhatikan berarti di sini ya, tengah-tengahnya antara 160 dan 165. Kita telah menemukan nilai Q2-nya.
Oleh karena itu, Q2-nya atau kuartil tengahnya adalah sama dengan 160 ditambah dengan 165 kita bagi 2. Kita peroleh hasilnya itu adalah sama dengan 162,5. Selanjutnya untuk Q1-nya atau kuartil bawahnya, kita tinggal bagi ini saja. Jadi tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau kita bagi 2, itu akan dapat 4 dulu ya. 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4 ya, sudah sama adil di 4 data di sini, 4 data di sini. Oleh karena itu ini tersisa 1 ya. Q1-nya atau kuartil bawahnya itu adalah tengah-tengahnya yang nilainya tepat di sini 125 ya, 4 ke kiri, 4 ke kanan. Selanjutnya kelompok besarnya ini. Sama seperti tadi, karena jumlah datanya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita bagi 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan tersisa ini, 176. Sebagai nilai kuartil yang ke-3. Jadi Q3 itu adalah sama dengan 176. Berdasarkan hal ini, itu kita peroleh bahwa jangkauan interkuartilnya adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawahnya ya, yaitu selisih antara Q3 kita kurangi dengan Q1. Nilai Q3 atau kuartil atas itu adalah 176. 176 kita kurangi dengan kuartil bawahnya atau Q1, yaitu 125. Maka kita peroleh jangkauan interkuartilnya itu ini adalah sama dengan 6 kurang 5, 1, 7 kurang 2, 5. Ini habis ya. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah 51. Jadi demikian bagaimana cara kita menentukan jangkauan, kemudian kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau kuartil tengah, dan kuartil 3 atau kuartil atas. Serta selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1 yang kita sebut sebagai jangkauan interkuartil. Itu seperti ini caranya. Jika ada di antara kalian yang masih belum jelas, silakan tuliskan juga di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya.